Notis dari kami, Sotihotun Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Georgina. Saya Francisca Cecilia. Saya Stefani. Saya Jennifer. Saya Monica Miselwa. Kami akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda pertama. Latar belakang penyelenggaraan Kongres Pemuda bermula dari diskusi dan konferensi yang diadakan oleh organisasi-organisasi pemuda pada 15 November 1925. Beberapa organisasi kedaerahan mengadakan konferensi organisasi yang hadir dalam konferensi tersebut antara lain Jong Japa, Jong Sumateran, Jong Bon, Jong Ambon, pelajaran-pelajaran Minahasa, dan sekedar rukun. Konferensi ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Bahdar Johan, Sumarto, Jan Tole, Paul Pinontoan, dan Tabrani. Konferensi tersebut membahas perencanaan pelaksanaan Kongres Pemuda. Selain itu, konferensi tersebut berhasil menyepakati pembentukan sebuah komitmen yang diketuai oleh Tabrani. Komitmen tersebut diberi nama Komitmen Kongres. Ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Tujuan dari Kongres Pemuda 1 adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Susunan Panitia Kongres Pemuda 1. Ketua Muhammad Tabrani, Wakil Ketua Suemarmo, Sekretaris Jamaluddin Adenegoro, Bendahara Soewarso. Tokoh-tokoh yang menyampaikan gagasan dalam Kongres. Beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan dalam Kongres tersebut sebagai berikut. 1. Sumarto dengan topik gagasan Persatuan Indonesia. 2. Bahdar Johan dengan topik kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. 3. Nona Adam tentang kedudukan kaum wanita. 4. Jakso Dipuro tentang Rapak Lungu. 5. Paul Pinontoan tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. 6. Muhammad Yamin tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Dalam pelaksanaannya, Kongres Pemuda pertama berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari ini tentunya memiliki pembahasan yang berbeda-beda dalam rapatnya. Berikut adalah pelaksanaan dari Kongres Pemuda pertama. Yang pertama ada pertemuan pertama. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di gedung Fritz Metsela Arsloge yang sekarang menjadi gedung Bapenas pada pukul 8 malam. Kongres hari pertama dibuka dengan pidato Ketua Kongres, yaitu Muhammad Tabrani. Ia membicarakan bahwa ada cara untuk menyingkirkan penjajah. Karena itu, Tabrani meminta seluruh peserta Kongres yang hadir menjadi pilar kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah semuanya berjalan lancar sesuai dengan tujuan, Kongres hari pertama berakhir pada pukul 12:15. Selanjutnya ada pertemuan kedua. Pada hari Senin 1 Mei 1926, Kongres dilaksanakan kembali pada pukul 8 malam. Topik utama yang diangkat adalah posisi perempuan yang dibawakan oleh 3 pembicara, yaitu Bahdar Johan, Stience Tijoaluadam, dan Jaksu Dipura. Pada Kongres hari kedua, Tabrani mengangkat diskusi tentang perempuan karena menurutnya perjuangan kemerdekaan tidak hanya dipimpin oleh laki-laki. Bahdar Johan mengatakan topik perempuan sama pentingnya untuk dibahas, seperti cita-cita politik dan ekonomi. Setelah pelaksanaan hari kedua ini berjalan lancar, Kongres hari kedua pun berakhir pada pukul 12 malam. Kemudian ada pertemuan ketiga. Kongres Pemuda pertama hari ketiga diadakan pada tanggal 2 Mei 1926
dan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Agenda Kongres hari ketiga adalah mendengarkan ceramah dari dua pembicara, yaitu Muhammad Yamin dan Pinontoan. Muhammad Yamin memberikan sambutan tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Salah satunya bahasa Melayu yang menurutnya mudah dipelajari dan dapat diadaptasi untuk digunakan secara luas. Setelah selesai, Kongres hari ketiga berakhir pada pukul 12.30 siang. Lalu ada permasalahannya. Kongres Pemuda pertama membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan, dan pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Dampak Kongres Pemuda 1. Yang pertama, dimulainya kesadaran dalam pergerakan bersifat nasional. Sebelumnya organisasi yang ada bersifat ideologis, kedaerahan, atau berdasarkan identitas tertentu yang terpecah-pecah. Dampak lainnya yaitu bahwa Kongres Pemuda 1 ini disepakati sebagai awal dari pertemuan selanjutnya. Hasil dari Kongres yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah akhir dari Kongres Pemuda pertama. Pada 31 Agustus 1926, JONG Indonesia mengadakan rapat. Rapat ini berhasil merumuskan dan mengesahkan anggaran dasar. JONG Indonesia menegaskan tujuannya untuk menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Dasar gerakan JONG Indonesia adalah nasionalisme yang mengarah terwujudnya Indonesia Raya. Dalam perkembangannya, JONG Indonesia berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu Kongres Pemuda pertama diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti JONG Java, JONG Sumatera, JONG Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari kami. Sotihotu Namo Buddhaya.